Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman dalam program Cerita Kampus. Sebuah talkshow yang menghadiri berbagai kisah inspiratif, pengalaman dan informasi seputar kehidupan mahasiswa di Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Saya Nur Ilmi akan menemani jalannya perbincangan pada hari ini. Dan saya Siska, terima kasih kepada seluruh penonton yang telah bergabung bersama kami. Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang hadir di kelas dan menyelesaikan tugas. Ada banyak pengalaman berharga, tantangan, hingga proses belajar yang berbentuk karakter dan mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema menjalani dunia perkuliahan dengan cara yang berbeda bersama dua narasumber yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka menjadi mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini. Sebelum memulai perbincangan, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton. Hai, saya Rahmi Hikma. Hai, saya Mega Cahyati. Iya. Nah, ketika pertama kali diterima di UNCP, apa yang kalian rasakan? Apakah Anda merasa gugup, semangat, atau mungkin memiliki harapan tertentu? Kalau dari saya pribadi, pertama waktu saya menginjakkan kaki waktu saya daftar di Uncok, ada rasa agak gugup karena pertama saya mendaftar sendiri, tapi pas saya masuk ke ruangan pendaftaran kampus, semua yang di sana cukup ramah, jadi saya suka. Jadi ya saya lumayan excited waktu pertama ingin masuk ke Uncok. Bagaimana dengan saudari Rahmi? Kalau saya, perasaan saya saat masuk Uncok tidak ada yang spesial ya. Cuman pasti ada rasa kayak cuman penasaran doang, kayak bagaimana dunia perkuliahannya kampus Uncok, bagaimana lingkungannya, bagaimana dosen-dosennya, bagaimana dengan mata kuliahnya, hanya sekedar itu. Kalau untuk secara istimewa kayak semangat sekali, kayak biasa-biasa aja. Biasa saja ya. Kemudian setelah menjalani beberapa semester, apakah kehidupan kampus sesuai dengan ekspektasi kalian atau justru ada hal-hal yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya? Ada hal-hal yang nggak pernah dibayangkan ya. Banyak kejadian yang menurutku kayak ternyata dunia kuliah cukup membuat kita pusing karena tugasnya, terus menurutku juga pertemanannya sih beda ya. Beda dengan yang ada di Ya, SMA. pas kita sekolah dulu, pas masuk kuliah, nah luar biasa. Begitu sih. Kalau saya sih hal yang tidak terduga ya, mungkin kayaknya dari mata kuliah. Mata kuliah pasti kita agak kayak waduh, ternyata mata kuliahnya untuk jurusan ini sesulit ini. Sesulit itu. Nah, apalagi untuk contoh kayak semisal mata kuliah PCD yang dibawakan oleh Pahul, otomatis pembawaan dari Pahul dengan dosen lain itu berbeda, tidak sama. Jadi itu yang mungkin cukup kayak berpikir kayak, wah ternyata seperti ini ya. Dan ternyata ada dosen seperti ini ya. ya, lingkungan perkuliahannya juga dan lingkungan organisasi sih, itu juga yang kayak tidak bisa disamakan. Ternyata lingkungan organisasinya kampus Uncok agak kurang antara satu organisasi dengan organisasi lain itu, termasuk himpunannya kita sendiri, jurusannya kita itu agak kurang
em, kurang terlalu harmonis dengan himpunan yang lain. Terus organisasi kita itu agak terlalu dipandang buruk dan remeh sama jurusan-jurusan lain karena memang ada insiden ya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa selama menjalani perkuliahan? Dari Mega dulu, Tantangan terbesarnya apa ya? selama menjalani perkuliahan. Tantangan terbesar apa ya? Manjat pohon, Aduh, tantangan terbesar. Mungkin Pohon mencari besar. dosen. tantangan terbesarnya apa? Kayak ada aja menurutku. Apa ya? Yang mata kuliah PCD. Nah, oh iya itu sih tantangannya. Mulai dari codingannya, iya, dosen mata kuliahnya yang banyak sekali embel-embel tugasnya, minta ini minta itu, belum lagi minta ACC tanda tangannya, harus diburu ke sana ke sini. Itu sih yang paling semester 4 ini bisa dibilang kayak semester 4 yang lalu, maksudnya itu bisa dibilang kayak kalau dibandingkan dengan semester sekarang 6, kayak justru semester 4 itu yang paling kayak ini seperti semester akhir kita ini. Karena di situ sudah di semester 5. Di semester 5 juga yang pas ada mata kuliah riset teknologi dan informasi. Mengerjakan apa itu? Ya, itu mengerjakan proposal. Nah, di situ kita sudah diajar. Nah, di situ Baru saya ingat ada ternyata itu. Nah, di situ kita juga termasuk agak sedikit sulit, tapi alhamdulillah bisa diatasi, bisa dilewati. Karena kita juga ada juga teman-teman yang mau membantu toh, jadi agak ringan lah. Ya, begitu teman-teman. Terus bagaimana cara kalian mengatur waktu antara kuliah, mengerjakan tugas dan kegiatan lainnya agar semuanya tetap berjalan dengan baik? Jangan menunda waktu. Paling penting itu, kalau memang jadwalnya mepet banget nih, langsung dikerja, janganlah bilang nanti deh. Jangan itu. Palingan itu. Saya juga termasuk pribadi yang kayak semisal hari ini ada mata kuliah, sudah dikasih tugas, saya langsung kerja. Saya bukan tim yang suka menunda-nunda, apalagi sistem kebut semalam. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya tidak suka. Jadi tidak suka untuk menunda-nunda tugas. Iya. Bikin pusing juga itu. Iya. Nah, jangan sampai kita bundir. Ya kan, kalau terlalu banyak tugas yang menumpuk itu juga tidak bagus bagi kita sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus bisa meminimalisir, itu tergantung dari pribadi kita sendiri, dari pola pikir kita, bagaimana bisa memanage waktu kita. Jangan ada tugas, nah kesampingkan, pergi dulu nongki. Aduh, padahal kita bisa kerja tugas sambil nongki. Ya, utamakan kuliah. Karena kita anak kuliah. Iya. Nah, selanjutnya pengalaman apa yang tidak terlupakan atau berkesan menurut kalian selama kuliah? Baru-baru ini kan kita melaksanakan PDK. Nah, menurut saya itu berkesan sama pas semester 4. Menurut saya itu paling berkesan sih. Berkesannya itu kayak bagaimana? Nah, bagaimananya? Aduh, ya berkesan kayak pas PDK kita ternyata bukan seperti yang saya bayangkan, kayak disuruh bikin kopi, disuruh ini, enggak, ternyata asik, ada relasi yang kita dapat, yang ilmu. Itu sih. Kalau saya juga PDK sih, program di semester 6 ini yang diberikan oleh Uncok itu termasuk salah satu program yang bagus untuk mahasiswa. Cuma memang agak sedikit waktunya agak sedikit kurang ya, sedikit cuma sebulan. 35 hari jadi. Mungkin bagusnya paling lama 2 bulan lah maksimal. Karena di situ kita belajar banyak hal-hal baru, banyak ketemu orang-orang baru, belajar hal-hal baru. Terus di semester, kalau saya sih banyak ya, di lingkungan organisasiku juga himpunanku, waktu hari saya punya banyak cerita dan kenangan yang tidak akan saya lupa sampai saya selesai nanti.
di semester 4 juga ya paling berpengaruh untuk teman-teman sekelas saya itu pasti ingat semua itu bagaimana mata kuliah PCD yang dibawakan oleh Pak Hulk. Nah, itu sangat amat melebihi, saya tidak tahu karena saya belum merasakan bagaimana menyusun skripsi, tapi menurut saya di semester itu sudah agak seperti menyusun skripsi. Betul. Oke. Terus menurut kalian apa yang harus dimiliki seorang mahasiswa agar bisa berkembang selama kuliah? Apa ya? Apa yang harus Percaya diri aja nggak sih? itu? Kalau nggak percaya diri juga kayaknya, dan jangan manja nggak sih? Terus Nah, jangan takut terlalu- untuk mencoba. Jangan Betul. kayak semisal begini, kita mau ikut himpunan atau mau ikut lomba, padahal kita sebenarnya bisa, tapi dipikir lagi pikiran negatif lagi mungkin kayak, Nggak bisa juga apa kalau anu yo, ya apa kalau gue apa nanti di panggung, ya anu kagak lebih, ya jelek apa nganuku, padahal pikiran-pikiran itu sebenarnya yang kasih down kita mahasiswa. Sampai kita berpikir positif, bilang apa salahnya untuk mencoba, urusan belakang itu mau salah, mau kalah, mau tidak ini. Padahal ikut organisasi, ikut lomba begitu, PKM, P2MW, semua program-program dari pemerintah, dari kampus, dari luar itu bagus untuk diikuti. Itu jadi pengalaman, jadi prestasi juga di masa-masa kuliah kita nanti. Ya seperti itu kurang lebih ya. Terakhir nih, apa pesan atau motivasi yang ingin kalian sampaikan kepada mahasiswa baru yang akan memulai perjalanan kuliahnya? Apa itu Meg? Motivasi dari Mega Cahyati. Motivasi saya apa ya? Untuk adik-adik yang sedang menjalani kuliah, nah, semoga Yang sedang menjalani atau yang akan masuk kuliah. ya, keduanya kalian harus Bernafas. rajin. Rajin, temukan relasi yang cocok untuk kalian, Yang positif. jangan pilih pertemanan yang negatif, Yang masuk kerjanya. organisasi yang sekiranya itu dapat membimbing kalian ke tempat yang baik. Lalu apa lagi? Dari saudari Meg. Apalagi? Coba dari saudari Rahmi apa? Ya, saudari ini emang lucu-lucu ya. Kalau untuk motivasi, jujur saya belum bisa untuk kayak menggurui atau banyak memotivasi adik-adik junior atau calon-calon maba, karena saya juga di sini masih sementara berproses, belajar. Selebihnya mungkin bagaimana ya, kalau kita hanya menyesuaikan saja ke lingkungan kampus, kita ambil positifnya, tidak usah jadi orang yang ikut-ikut apa-apa ikut-ikut, apalagi yang kebanyakan nongki-nongki tidak jelas begitu. Saya termasuk pribadi mahasiswa yang jarang pergi nongki-nongki di kafe. Saya tidak suka membuang-buang waktu saya untuk hal-hal yang sangat tidak bermanfaat. Mending saya di rumah kerjakan tugas. Kalau memang ada seperlunya saya baru keluar, membangun banyak relasi kepada senior, teman-teman, dan dosen-dosen. Kalau perlu bersikap lebih baik kepada dosen-dosen. Dan saya sarankan kepada calon-calon maba di luar sana yang mau masuk atau ingin bergabung ke Universitas Cokro Aminoto Palopo, saya sarankan jadi Keti. Jadi Keti itu bagus. Nilai kalian aman. Saya Keti yang sudah dari semester 1 sampai sekarang semester 6. Rencana sampai semester 8. Sampai selesai. Cukup menarik. Perbincangannya cukup menarik ya. Dari cerita yang telah dibagikan, kita belajar bahwa setiap mahasiswa memiliki perjalanan yang berbeda. Tantangan pasti ada, tetapi dengan semangat, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar, semua dapat dilalui dengan baik. Betul sekali, terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan motivasi bersama kita. Semoga cerita hari ini dapat memberikan inspirasi
bagi teman-teman mahasiswa agar terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan setiap kesempatan selama berada di bangku perkuliahan. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan cerita kampus. Semoga perbincangan hari ini memberikan manfaat yang membawa wawasan bagi kita semua. Saya Siska, Saya Nur Ilmi, Saya Mega Cahyati. Saya Rahmikma. pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di episode cerita kampus.